Ya, kita akan masuk ke dalam sesi merupakan lanjutan dari peluncuran sebelumnya, yaitu Heart Talk number 1, Scaling Up Collaboration among Digital Financial Technology, Innovation and Insurance Companies to Enhance Financial Inclusion. Sesi ini akan dipandu oleh Bapak Aldi Haryo Pratomo selaku Wakil Ketua Umum 2, dan izinkan saya untuk membacakan profil beliau secara singkat. Bapak Aldi Haryo Pratomo adalah Wakil Ketua Umum Aftek dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin. Dan saat ini Bapak Aldi adalah komisaris dari Halodoc, e-Fishery, Kita Bisa, dan Visinema, serta aktif dalam kegiatan mentoring dan investing. Bapak Aldi juga pernah memimpin GoPay dan menjadikan GoPay Pioneer QR di Indonesia. Kepada Bapak Aldi Hartomo, the stage is yours. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Aldi dan para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini sesi pas makan siang. Jadi kita akan coba supaya semuanya tetap bangun. Mungkin saya kenalkan dulu nih bapak-bapak pembicara kita yang di sini hari ini. Gitu. Jadi di sebelah kiri saya ada Bapak Iwan Pasila. Pak Iwan ini udah di industri jasa keuangan, terutamanya asuransi sudah 30 tahun ya Pak ya. Gitu. Sebelumnya menjabat sebagai Deputi Komisioner Pejabat Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK. Beliau juga sudah memimpin sejumlah perusahaan asuransi terkenal, diantaranya AXA Mandiri, CIMB Sun Life, Mandiri InHealth dan BRI Life. Pak, panjang karirnya. Pendidikan terakhir beliau adalah postgraduate in Actuarial Science dari City University London, UK. Beliau juga memperoleh sejumlah penghargaan, diantaranya Industry Marketing Champion dari Marketplace Inc. pada tahun 2022. Baru ya Pak, pas Covid Pak? Pas COVID. Nah, berikutnya saya mau panggil, ada Bapak Erlangga Suryaatmaja. Pak Erlangga telah berkecimpung di dunia riset dan project management selama 18 tahun terakhir ya Pak ya. Sebelum menjabat sebagai Direktur Financial Advisory, Pak Erlangga pernah bekerja untuk ASEAN Development Bank dan ASEAN Sekretariat. Pendidikan terakhir Pak Erlangga adalah Master in Diplomacy dan Trade Double Degree with Master in International Business dari Monash University, Melbourne, Australia. Nah, kalau teman-teman bingung ini kenapa ada kursi satu lagi kosong, ini saya mau panggil ke depan satu lagi yaitu Bapak Teguh Arya Jana. Selamat datang Pak. Nah, Pak Teguh ini selain menjabat dari Vice Chairman for IT, Applied Tech and Financial Technology Affairs di AUI, juga merupakan CEO dari PT Asuransi Simas Insurtech. Telah menggeluti dunia perasuransian selama lebih dari 25 tahun, serta menjadi narasumber di berbagai event terkait industri perasuransian, termasuk yang diadakan oleh OJK ya Pak. Pendidikan terakhir adalah MBA in Corporate Finance dari Manderson Graduate School University dari Alabama, Tuscaloosa, USA. Ya, the South, Pak, Deep South. Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk ke panelnya ya. Jadi saya udah nyiapin pertanyaan. Kebetulan tadi kita sempat ngobrol juga di dalam, gitu ya. Mungkin kepada Pak Iwan dulu, Pak. Ya. Tadi kita sempat ngobrol bahwa asuransi itu kan sebenarnya bagian dari sebuah ekosistem. Sehingga bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem ini untuk menciptakan value dari customer-nya. Mungkin Bapak bisa elaborasi ke teman-teman di sini, kira-kira Bapak visinya tuh bagaimana Pak peran dari asuransi dalam life cycle dari seorang pengguna? Ya, terima kasih Aldi. Yang terhormat Bapak Ibu, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi memang memposisikan sekarang ini ada player nih, asuransi gitu ya. Bahwa asuransi itu sebenarnya bukan hanya sekedar industri, tapi sebenarnya dia bagian dari life cycle orang gitu ya. Baik orang ini kan pada saat selama hidupnya pasti berhadapan dengan risiko. Nah sebenarnya sebagian dari risiko itu memang ada yang bisa diasuransikan, ada yang tidak. Yang bisa diasuransikan ini harusnya bisa dibantu oleh perusahaan asuransi. Jadi kita sekarang di OJK memang mendorong industri asuransi ini memang untuk mengenali kebutuhan-kebutuhan ini dan menyediakan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh nasabah. Jadi tidak lagi sebenarnya hanya sekedar bikin produk kemudian jual gitu ya. Yang kita pengen dorong perusahaan asuransi ini kemudian kenali dong apa sih kebutuhannya nasabah itu di setiap life cycle-nya kan banyak banget sebenarnya.
baik itu asuransi yang berkaitan dengan jiwa maupun dengan harta bendanya kan. Ya, betul. Nah hal-hal ini yang kita memang dorong supaya para player ini mulai memahami bahwa industri ini itu sebenarnya bukan industri yang berdiri sendiri. Dia merupakan bagian dari seluruh ekosistem dan life cycle. Jadi ada banyak lagi, mungkin tadi kita sempat ngobrol ya, asuransi kesehatan gitu ya. Ini hal-hal ini memang harus diposisikan sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat dalam mereka kemudian hidup dari hari ke hari itu. Kira-kira gitu mungkin pola pikirnya. Setuju Pak, betul banget, karena nggak usah jauh-jauh Pak, kalau kita order e-commerce saja sekarang ditawarin asuransi segala macam kan. Gitu, jadi penting juga untuk kita melihat tidak hanya dari jasa keuangannya tapi dari keseluruhannya, dan senang banget sih Bapak pemikirannya seperti itu. Mungkin saya lompat dulu ke practitioner dulu nih gitu, Pak Teguh Pak. Nah kalau dari Pak Teguh Pak, menurut tadi kita bicara mengenai life cycle ya gitu kan, dan salah satu komponen dari life cycle adalah dari sisi teknologi informasinya gitu. Menurut Bapak bagaimana nih Pak perkembangan teknologi informasi saat ini untuk industri asuransi yang Bapak amati dari selaku pelaku industri? Baik, terima kasih Mas Aldi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih juga udah di-invite untuk jadi narsum juga di event Fintech ini. Selamat atas terselenggaranya Fintech Summit Pak Aldi. Makasih Pak, Pak Teguh. Jadi memang dalam konteks industri asuransi, penerapan teknologi informasi sebetulnya dari awal itu sudah sangat krusial ya. Tapi memang mungkin bicara teknologi, kita mungkin dulu nggak banyak perubahan dalam let's say sebelum 2010 lah, karena itu semua masih pakai apa yang namanya database saja, masih quote in quote jadul gitu ya. Iya betul. Beberapa aplikasi yang udah mungkin dari zaman saya kuliah kok 2010 juga masih ada gitu, 20 tahun tuh nggak banyak perubahan. Tapi since that time 2010 ke depannya seterusnya itu mulai ada perubahan-perubahan ya, mungkin didorong juga dari sektor yang lain ya, karena startup udah mulai naik, terus kemudian ada e-commerce dan teknologi informasi di asuransi cepat atau lambat mulai beradaptasi juga. Oh ternyata nih ada aplikasi baru, ada untuk database yang lebih bagus, ada konsep data mining waktu itu, belum ngomongin big data itu. Iya betul. Nah, jadi tahapan-tahapan itu ya kita lalui juga. Akhirnya kemudian concern ke security-nya bagaimana ya, jadi kita menerapkan dari awal itu dari bisnis proses sebetulnya, supaya yang manual ini masih awal banget nih, yang manual bisa jadi nggak manual, bisa jadi digital. Gimana ngomongnya dulu otomatis aja nih, mungkin udah senang punya Excel itu ya tapi kemudian lambat laun perkembangannya menjadi sesuatu yang necessity, kebutuhan ya, bukan betul. Nice to have lagi. Nah inilah yang kemudian dari bisnis proses, underwriting-nya diperbaiki, dibikin parameter-parameter, kemudian masuk ke operasional lagi yang lebih luas, finance accounting atau bagian klaim mulai juga, kemudian masuk lagi ke pemasaran. Nah perkembangan ini kemudian nyambung terus, kayak kita mungkin dari sisi company saya itu 2014 berdiri, 2015 full running, itu kita mulai menerapkan dulu sistemnya batch system kalau untuk narik data. Sekarang udah ada istilahnya API. Ini udah satu terobosan juga, karena dengan API kita bisa dealing dengan volume transaksi yang besar. Nah ini TI yang sangat membantu dan membuat kita bisa eksis ya, kalau enggak ya enggak mungkin juga. Nah kedepannya ada istilah lagi yang sekarang kita mungkin udah familiar teman-teman di fintech, IoT ya. Jadi ini juga membantu untuk penggunaan misalnya kamera untuk survei, untuk klaim kendaraan bermotor misalnya. Ini udah ada IoT-nya, nggak cuma sekedar cekrek tapi bisa ngasih analisa, oh ini kerusakannya sekian, estimasinya berapa. Ini contoh Pak ya. Jadi bagaimana day to day-nya kami di perusahaan asuransi pun sudah istilahnya touch point-nya itu banyak banget untuk TI gitu. Jadi nggak cuma buat jualan atau cuma punya portal atau website, tapi kita udah mulai juga customer experience-nya gimana. Ini semua berbasis data, big data. Jadi kedepannya saya rasa juga semakin tambah banyak varian-varian ini Pak, nggak cuma sekedar customer, tapi bisnis prosesnya. Nanti kita bicara keamanannya dan bisnis continuity-nya gimana gitu kan. Itu Pak. Ya, makasih Pak Teguh. Nah, jadi ini lanjut tadi ya dari yang Pak Iwan tadi, bahwa life cycle
asuransi itu sudah darahnya adalah data tadi yang masuk ke dalam setiap siklus dari customer. Jadi bukan hanya tempat untuk beli asuransi lagi teknologi itu, tapi sudah menjadi bagian dari proses end to end. Nah mungkin tadi kan kita sempat pencet tombol tuh tadi ya di atas. Mungkin saya jelasin sedikit konteksnya sebelum nanya ke Pak Angga ya. Jadi di Avtech ini kita selalu berusaha membantu untuk memfasilitasi inovasi, ya kan? Dan secara bertanggung jawab dengan kita melakukan benchmarking ke seluruh dunia, melihat kira-kira apa sih yang sudah ada di tempat lain, Pak, ya kan? Karena tadi Bapak Teguh sendiri mengatakan bahwa evolusi ini cepat sekali ya, gitu kan? Dan tadi Pak Iwan bilang oke, kita harus ekosistem. Nah, kita mencoba membuat sebuah paper bersama dengan Deloitte, bersama dengan OJK juga untuk menjadi benchmarking bagi asuransi di Indonesia dari dunia. Nah mungkin saya mau tanya nih ke Mas Angga nih. Mas Angga nih kebetulan yang memang tokohnya nih yang membuat papernya gitu kan. Nah kira-kira dari segala macam riset dan benchmarking ke berbagai negara ini, apa saja sih tantangan dan kesempatan yang bisa kita pelajari tentang asuransi ini, Mas Angga? Terima kasih Mas Aldi. Jadi kita mulai dari kesempatan dulu ya. Ya boleh. Jadi potensinya sebetulnya penetrasi asuransi di Indonesia itu tahun 2021 itu 1,9%. Nah ini dibandingkan dengan rata di ASEAN ya nggak spesifik Singapura, the whole ASEAN itu rata-ratanya 3,8%. Kecil sekali ya, nggak nyampe setengah ya. Iya, jadi kebayang dong potensinya kalau tadi di depan kita bilang affordable insurance for all, ya kan? Dan ini juga align ke tujuan dari OJK dan tujuan bangsa untuk inklusi finansial, ya kan? Nah dari situ terus kemudian kita tahu bahwa industri juga sudah berkembang arahnya siap untuk mengembangkan solusi-solusi yang bisa memudahkan tercapainya affordable insurance itu, gitu. Nah caranya itu artinya sekarang kita lihat nih challenges-nya gimana, tapi bagaimana we break those challenges dengan belajar dari benchmark negara-negara lain yang dulu pernah melewati ini. Jadi secara maturity level mereka pernah melalui ini dan kita lihat pembelajaran apa gitu ya. Apa aja tuh pembelajarannya? Nah, pembelajarannya ada 3. Yang satu e-policy. Artinya dalam melakukan seluruh proses asuransi itu semuanya dilakukan paperless. Sebisa mungkin seperti itu. Mungkin di kita arahnya sudah ke sana, tapi memang masih ada beberapa proses yang harus hard copy. Itu satu. Terus yang kedua adalah dari sisi perlindungan data pribadi. Itu juga salah satu perhatian khusus. Kalau di Singapura mereka bahkan ada agency secara khusus gitu. Karena di sini kan banyak sekali data rekam medis dan lain sebagainya yang dimana rasa kepercayaan dari customer itu akan masuk kalau dia tahu bahwa perlindungan data pribadinya tuh betul-betul secure gitu. Itu. Dan yang ketiga adalah kalau ini dari aspek industrinya sendiri. Daya tarik industri untuk mau masuk explore ke sini tentunya akan sangat dimudahkan kalau proses perizinannya juga dibuat lebih efisien, lebih ya seperti itu ya. Jadi dari ketiga ini terus kemudian kita lihat ke dalam konteks di Indonesia, kita lihat kembali bahwa klasifikasi yang dilakukan sekarang ada InsurTech dan InsurHub ya. Sedangkan globally itu sebetulnya ada 3. Ada full provider jadi end to end, yang ini betul. Dan yang kedua adalah distributor, yang ini mungkin lebih mirip ke arah InsurHub, channeling, betul. Dan yang ketiga yang belum ada di dalam klasifikasi kita adalah tech enabler. Padahal tech enabler ini sangat penting sekali karena dia bisa menjadi dia bisa memasukkan efek disrupsi yang positif. Tempat inovasi itu bisa berkembang. Teknologi apa yang aplikatif ada di tech enabler itu, tetapi dia harus membuktikan diri kepada yang full provider itu bahwa ini actually ada value-nya gitu kan. Nah itu nggak bisa dibohongin. Nah sekarang challenge-nya adalah bisakah kita kemudian secara asosiasi misalnya itu include mereka ke dalam conversation ini. Itu nanti Bapak Ibu baca deh white papernya. Itu kemungkinan step-step yang feasible dan tangible yang kita bisa lakukan bersama-sama
supaya kita bisa include juga nih. Jadi mungkin istilahnya I don't know, technology solutions provider misalnya. Jadi ada klasifikasi itu yang dimana itu juga akan menarik penambahan keanggotaan di GIKD. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya. Nah ini menarik banget nih. Baru tadi kita omongin mengenai ekosistem, ya kan. Dan ternyata kalau kita bandingkan dengan negara lain, satu yang masih kita perlu rangkul adalah tech enabler. Nah kebetulan ada Pak Iwan nih di sini nih. Pak Iwan juga punya pengalaman di industri juga kan. Nah gimana Pak, menurut Bapak gimana cara kita merangkul tech enabler, terus pengalaman Bapak dengan mereka seperti apa? Ya jadi ini memang menarik ya, tadi sudah sampaikan bahwa memang terutama di industri asuransi ya, karena kita itu kan sebenarnya mau manage risiko. Tapi manage risiko itu kan ada biayanya. Betul. Ada biaya variabel, ada biaya fix gitu ya. Nah otomasi dengan penggunaan teknologi digital itu sebenarnya membantu perusahaan asuransi yang paling kelihatan pasti adalah efisiensi di bidang biaya gitu ya. Jadi OPEX-nya harusnya bisa efisien banget. Tetapi yang sering kali dilupakan oleh perusahaan asuransi bahwa sebenarnya teknologi digital itu membantu mereka memanage risiko. Jadi hal-hal yang dulu itu sulit sekali untuk kita manage risikonya, sekarang bisa kita manage dengan baik. Contoh paling praktis tadi sudah disebutkan ya, e-policy gitu ya. E-policy ini kan sebenarnya selain membantu dari sisi biaya OPEX gitu ya, karena kita nggak perlu lagi cetak di kertas gitu ya, kita nggak perlu kirim lagi sebenarnya itu kan biaya kurir juga mahal gitu ya. Betul. Tetapi yang jarang dipahami bahwa sebenarnya polis yang kita kirim itu returnnya cukup banyak sebenarnya. Jadi di beberapa perusahaan paling nggak di pengalaman saya itu cukup banyak dokumen-dokumen polis yang kembali karena alamatnya tidak terlalu jelas. Nah ini alamatnya tidak terlalu jelas bisa karena memang dia inputnya itu salah di aplikasi, bisa juga karena si kurirnya ini agak malas gitu ya, sehingga tidak sampai. Tetapi kan resikonya besar. Kalau terjadi sesuatu dispute, ini mau pakai yang mana? Nasabahnya nggak terima polis gitu ya, sementara ketentuan umumnya ada di polis. Nah dengan e-policy tadi sebenarnya itu instantly begitu kita approve, kita tinggal kirim by WhatsApp atau by alat tertentu, itu langsung masuk ke nasabah. Instan ya? Kita bisa bikin summary 4-5 lembar polis. Kalau perlu ya, di tempat saya yang lama itu kita bikin kayak infografis gitu ya, memudahkan nasabah mengerti isi polisnya gitu. Dan itu kita bisa memanage risiko dengan baik. Jadi ini menurut saya hal yang sangat besar fungsi teknologi digital yang bisa membantu risk management di perusahaan. Nah, memang ini ketika kita bicara mengenai banyak titik-titik tadi menjadi menarik karena yang ada di kita sekarang ini, Pak, itu memang ada apakah itu kategorinya insurtech atau hub tadi, memang melihatnya sepotong-sepotong gitu ya. Betul. Jadi teknologi ini bagus, tapi dia juga butuh biaya sendiri gitu kan. Nah, melihat biaya itu nggak keseluruhan gitu loh. Sehingga memang buat asuransi sendiri, kalau funding biaya ini sendiri, nggak akan kelihatan tuh efisiensinya. Padahal sebenarnya perusahaan asuransi dapat efisiensi di belakang. Nah ini memang enabler tadi Pak, ini memang menjadi sesuatu yang penting karena ini menjadi sesuatu yang sebenarnya lebih kasat mata gitu ya. Dan bisa di-embed dalam proses di perusahaan asuransi. Dan kalau itu memang bisa, saya rasa nanti kami juga akan mendorong untuk diskusi dengan asosiasi gitu ya. Ini menjadi hal yang baik gitu loh, untuk kita sama-sama mulai melihat bahwa tech enabler ini memang menjadi satu keharusan. Nah memang di OJK kita akan terus mendorong supaya proses inklusi bisa lebih cepat, lebih baik, dan satu-satunya cara adalah digital untuk menjangkau itu. Jadi memang tech enabler ini akan membantu perusahaan asuransi melakukan efisiensi, melakukan risk management yang baik dari sisi risikonya, dan harusnya dengan pola jangkauan yang lebih besar dengan digital ini bisa lebih cepat menjangkau ke nasabah. Nah memang ini yang akan kita terus dorong. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan asuransi, misalnya memastikan nomor teleponnya benar apa enggak gitu ya, karena kita rely on itu. Nah hal-hal ini yang memang kita akan terus dorong supaya pemanfaatan teknologi ini yang tech enabler tadi ini bisa optimal untuk membantu perusahaan asuransi mengelola risikonya. Itu mungkin tambah nih. Ya mengerti. Oke, ini menarik nih. Jadi teknologi bukan hanya untuk meningkatkan pelayanan, tapi mengurangi resiko. Dan untuk bisa melakukan itu, mengurangi resiko, artinya harus terintegrasi, harus melihat end to end. Dan di situ justru digital bisa berperan. Nah, kan isunya sekarang pemainnya masih terpecah-pecah. Berarti mereka butuh kolaborasi. Gitu kan. Nah, mungkin kita tanya ke Pak Teguh nih. Gimana Pak caranya biar
tadi yang visi yang disebutkan Pak Iwan tadi ya, end to end terus bisa kolaborasi tadi terjadi gitu sebagai pemain dari industri. Ya, ini menarik ya. Memang kita itu udah nggak mungkin berjalan sendiri. Kita ini harus ada dalam satu ekosistem. Nah, kami dari sisi asosiasi dan juga teman-teman di AFPI mungkin sesama asosiasi ini bisa jadi katalis untuk bisa mendorong kolaborasi antar anggotanya. Ya, kebetulan saya juga ada diskusi dengan teman-teman di asosiasi bahwa memang kita tahun ini mencoba lebih aktif merangkul teman-teman di sektor lain, Pak. Ada ya dari Aftech ini contohnya, saya thank you banget udah di-invite. Dan kami juga kolaborasi dengan semacam komunitas ya atau asosiasi yang lain juga. Misalnya dari brokernya, asosiasi perantau Aparindo itu ada juga. Jadi kita ini ada satu ekosistem sebetulnya. Nah, kembali tadi gimana biar kolaborasi terjadi, kita harus punya satu goal, kesamaan visi. Sekarang yang concern apa sih? Contoh tadi sudah coba di mapping sama Mas Erlangga ya, pelindungan data nasabah. Ini penting sekali dan ini jadi kayaknya hot topic juga di beberapa industri ya, Pak Iwan ya. Nggak cuma di asuransi, banking ada atau di tempat lain marketplace ada. Nah, ini kalau kita bisa kerjasama misalnya sharing semacam data center atau standar keamanan yang kita pakai itu sama, itu akan sangat bagus. Jadi kita solid. Jangan sampai kita kuat satu tempat tapi yang lain mungkin kurang kuat sehingga ada yang bisa kelolosan. Ibaratnya kira-kira begitu ya. Saya nggak berani ngomong teknisnya. Tapi saya pikir peran asosiasi di sini jadi katalis untuk kolaborasi itu penting banget ya. Dan saya juga sebagai pelaku industri pasti berhubungan dengan teman-teman di fintech. Contoh digital signature kita udah pakai. Kita juga pengen digital signature itu untuk polis-polis e-polis yang bulky. Kalau sekarang mungkin masih step 1 kita pakainya untuk yang manajemen atau surat SK, SE ya. Tapi kalau ini sudah bulky berarti itu akan volumenya gede banget. Nah, bagaimana mengefisiensikannya kembali itu tadi ya. Itu baru satu. Kemudian payment pasti. Kalau payment ada payment gateway-nya, ada sistem installment-nya dan verifikasinya kembali lagi. Verifikasi sama tadi Pak Iwan juga sounding bagaimana bisa melihat face recognition-nya atau teknologi apa sehingga nggak perlu proses itu lebih lama ya. Jadi kita semua lebih efisien. Jadi banyak Pak touch point kita dengan teman-teman di Aftech ini yang bisa dielaborate. Mungkin sekarang masih sedikit-sedikit tapi banyak, tapi bisa dielaborate saya percaya banget. Karena tadi ini teman-teman di Insurtech-nya sudah mapping ini Pak ya, ada 3 cluster. Ya betul, ada full stack Insurtech, ada apa tadi yang enabler, ada satu lagi yang sebagai hub atau middle-nya gitu. Itu kalau dibedah banyak lagi tuh mestinya. Ya kita welcome Pak, kita bisa diskusi lebih lanjut supaya roadmap-nya nyambung sama roadmap-nya kita. Karena asuransi punya roadmap juga nih. Ya Pak Iwan ya, nanti kita bisa sinergiin ini. Gitu Pak. Iya betul, memang ya karena pemainnya banyak, asosiasi juga banyak ya Pak ya sektornya. Jadi bagaimana supaya asosiasi yang ada ini bisa menjadi payung untuk kolaborasi dengan sebuah roadmap yang sama. Ya. Dan touch point-nya jangan terlalu jarang-jarang biar kita sering ngobrol biar roadmap-nya align. Nah mungkin saya tanya ke Mas Erlangga lagi nih gitu kan, mumpung lagi banyak orang OJK, ada Pak Iwan di sini. Dari paper hasil riset yang dilakukan selama hampir setahun ini ya gitu, itu kira-kira apa usulan atau masukan untuk regulasi ya dan pengaturan ke depannya yang bisa diambil gitu kan. Tadi kita udah diskusi kan, pasti kita ngobrol, tapi kan akhirnya harus diwujudkan menjadi sebuah kerangka. Nah, menurut Mas Erlangga kira-kira apa nih yang bisa kita pelajari? Jadi tentunya jawabannya adalah bagaimana kita mengikuti benchmark internasional yang menjadikan mereka sukses gitu ya. Tadi kan ada 3 faktor itu, e-policy. Jadi tadi
Saya rasa juga arahnya ke arah sana. Lambat laun pasti arahnya ke situ. E-policy ya? E-policy. Ya. Terus yang kedua itu dari sisi perizinan. Jadi kadang-kadang dari teknisnya nanti perlu dilihat ya bisnis model masing-masing. Tetapi kadang-kadang ada saat-saat tertentu yang mereka perlu ada licensing tambahan di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri ternyata mereka cukup satu license-nya. Itu yang tadi dari penerjemahan dari apa yang dimaksud dengan sistem lisensi yang lebih efisien seperti itu. Jadi dia hanya butuh satu license, tapi dengan itu dia bisa menjalankan bisnisnya di berbagai macam hal. Jadi kemudahan lisensinya. Terus yang ketiga tadi bagaimana bisa meng-acknowledge adanya tech enablers itu dan bagaimana mereka bisa di-involve ke dalam diskusi terkait regulasi. Jadi pada saat ini memang mungkin kadang-kadang tech enablers ini mereka juga nggak tahu bahwa mereka di dalam ekosistem itu, karena bisa jadi bisnis model mereka aplikasinya bisa banyak hal gitu ya. Tapi ternyata kalau misalnya mereka diajak bicara ke arah pengembangan insurtech dan mereka jadi minat, bisa saja mereka potential player yang tadinya kurang fokus bisnisnya kurang ke insurance, jadi betul-betul fokus ke insurance gitu. Jadi ini maksud saya adalah bagaimana OJK dan mungkin Aftek juga bisa merangkul potential yang seperti ini. Karena tadi seperti yang Pak Teguh sampaikan, kalau kita lihat di spektrum Pak, itu sebetulnya ada 15 subkategori kalau dibayar di tech enabler ini. Jadi kalau kita lihat dari sumbu Y-nya itu misalnya the level of vertical integration-nya, seberapa jauh dia masuk ke bisnisnya. Sumbu X-nya seberapa disruptif dia. Nah itu kalau dipetakan ada 15 Pak. Ini kalau yang di market yang mature. Nah jadi ini sebetulnya bisa jadi alat bagi regulator dan bagi Aftek juga untuk pelan-pelan mengidentifikasi siapa nih kira-kira yang perlu kita ajak ngobrol. Gitu. Ngerti. Ini dari negara mana aja ngomong-ngomong yang jadi kita bisa jadi acuan? Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan Swiss. Ya, okay. Makasih. Nah mungkin pertanyaan terakhir saya berikan ke Pak Iwan lagi nih. Gimana Pak tanggapan tadi, kan Bapak kan sekarang dari industri ke regulator. Kebijakannya ke depan arahnya bagaimana biar kita bisa kerjasama? Ya jadi memang di OJK sekarang ini sedang mereview kembali beberapa peraturan gitu ya. Memang salah satu yang sedang kita kaji itu adalah penggunaan e-policy tadi. Sekarang sebenarnya sudah ada tuh e-policy. E-policy itu wajib diberikan secara digital, tapi memang kita masih minta ada summary policy sekitar 4 atau 5 lembar itu harus dikirimkan by fisik ke nasabah. Nah ini pertanyaannya apakah ini masih diperlukan atau enggak? Apa yang menjadi dasar untuk kita bisa waive itu mungkin harusnya bisa menjadi satu bagian perbaikan yang dilakukan. Yang kedua memang kalau saya lihat sekarang ini penggunaan teknologi digital dan insurtech ini harusnya tidak hanya menjangkau dari sisi customer experience gitu ya. Tidak hanya menjangkau dari sisi bagaimana kita mengefisienkan biaya. Tapi mengelola risk management tadi yang saya sampaikan, hal seperti itu harusnya bisa dibantu oleh perkembangan teknologi ini. Nah, yang sekarang sedang kita dorong industri juga adalah sebenarnya teknologi digital ini dengan AI dan yang lain harusnya mulai bisa dipakai untuk mengembangkan underwriting. Nah, memang di banyak negara bagian underwriting ini menjadi ketinggalan. Jadi belum banyak contoh bagaimana misalnya teknologi AI itu bisa dipakai di underwriting, seleksi risikonya. Padahal sebenarnya kan di situ banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, memang ini hal-hal yang memang butuh waktu pengembangan ke depan. Nah, jadi dalam kerangka itu memang kita terus mendorong adanya inovasi baru ini. Nah, tadi saya rasa ide yang sangat baik mempertemukan asosiasi ini ya, untuk duduk sama-sama. Karena memang sekarang ini adalah sepertinya memang asosiasi bisa mengenali, tapi bagaimana melihat peran dari masing-masing bagian ini yang tadi saya bilang adanya sporadis gitu ya, sepotong-sepotong. Kemudian bagaimana kita misalnya mencoba mencari satu mekanisme untuk memonetisasi proses-proses ini. Tentu kan pasti dalam kalau dari sisi perusahaan asuransi dia akan melihat harus masuk dalam struktur premi. Tapi kan sebenarnya banyak sekali efisiensi yang bisa dilakukan dengan teknologi di depan ini.
Jadi tadi kita diskusi ya di asuransi kesehatan, bagaimana cara kita mulai mendorong tuh. Karena kalau kita hanya rely on proses-proses di asuransi kesehatan, orang ke rumah sakit, tidak menggunakan teknologi digital, akan begini terus kondisi biaya asuransi kesehatan yang meningkat signifikan. Tapi ternyata banyak hal yang bisa dilakukan tuh. Kalau kita intervensi di beberapa titik itu bisa dilakukan. Nah hal ini memang yang terus kita dorong. Kami juga sekarang sedang bercoba berkoordinasi dengan Bapak Ibu di Kementerian Kesehatan untuk mulai punya semacam MOU lah gitu ya. Gimana caranya kita mulai mendorong ada efisiensi di industri asuransi kesehatan ini, dan saya yakin sekali dengan pemanfaatan teknologi digital ini, dengan insurtech, dengan pemanfaatan teknologi ini ya, banyak sekali efisiensi yang bisa dilakukan di sisi bagaimana kita mengelola asuransi. Nah, efisiensi ini harusnya mungkin tidak konotasinya mengurangi premi, tapi bahwa biaya efisiensi ini bisa kita alihkan ke hal di depan, edukasi nasabah, kemudian memperbesar cakupan risiko. Ini yang harusnya kita lakukan ke depan itu. Jadi dengan uang yang sama, digitally, kita bisa cover lebih banyak. Dapatnya lebih. Gitu, Mas Aldi. Mantap, pas kesimpulannya dapat langsung. Jadi mungkin saya simpulkan ya. Jadi kalau kita lihat intinya adalah asuransi itu sebenarnya bukan hanya sebagai sebuah layanan keuangan, tapi sebuah bagian dari life cycle customer saat mau menggunakan asuransi tersebut. Bisa itu berupa kesehatan, bisa itu berupa jiwa, bisa itu berupa e-commerce. Nah, tapi tantangannya adalah asuransi itu kan sekarang terpecah-pecah menjadi berbagai sektor, dan bahkan misalnya dengan kesehatan, pengaturan untuk kesehatannya ada di Kementerian Kesehatan. Yang saya lihat dari panel ini, spirit roadmap ke depannya, asuransi itu akan punya sebuah roadmap yang bareng-bareng, di mana regulator, asosiasi, industri, dan bahkan industri lain yang terkait dengan life cycle tadi, itu bisa sama-sama menggunakan teknologi dan membuat asuransi itu supaya tidak hanya lebih efisien, tapi juga mengurangi risiko dan meningkatkan layanan dan kesehatan dari industri tersebut maupun nasabahnya. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget poin-poinnya nyambung.